Pemirsa, perbedaan awal puasa 1 Ramadan 1447 Hijriah rupanya berpotensi terjadi pula pada penetapan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Potensi perbedaan ini terjadi lantaran adanya perbedaan kriteria penentuan awal bulan Hijriah. Seperti diketahui, terdapat perbedaan penentuan awal bulan Hijriah di mana Ormas Muhammadiyah menetapkan awal bulan Hijriah berdasarkan sistem kalender Hijriah global tunggal. Sehingga sejak awal Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 18 Februari 2026 dan 1 Syawal atau Idul Fitri jatuh pada 20 Maret 2026. Sementara itu pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal melalui sidang isbat dengan menggunakan standar MABIMS atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Standar MABIMS mewajibkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi atau jarak sudut bulan dan matahari minimal 6,4 derajat agar bulan baru bisa dianggap sah. Berdasarkan prediksi pada saat maghrib 19 Maret 2026, di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria baru MABIMS. Karenanya pemirsa sangat memungkinkan terdapat perbedaan penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah. Dan pemirsa, terkait dengan potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah, kita sudah terhubung dengan peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN Tobas Jamaludin melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Tobas. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tobas. Pak Tobas, langsung saja Pak Tobas, mungkin bisa dijelaskan ya kepada KB, awal Ramadan ini kan kita sudah tahu berbeda begitu. Apakah kemudian Idul Fitri juga akan berbeda nih Pak Tobas? Ya, mulai tahun ini berbeda daripada sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya biasanya kalau awal Ramadan beda, Idul Fitrinya biasanya sama. Atau sebaliknya ya, awal Ramadannya sama, Idul Fitrinya ada kemungkinan beda. Tapi tahun ini mulai berbeda. Perbedaan sebelum-sebelumnya itu karena perbedaan hisab ru'yat. Ini sampai dengan tahun 1990-an awal ya. Kemudian mulai 1990-an sampai tahun lalu 2025, perbedaan itu karena beda kriteria. Ada yang menggunakan imkan ru'yat 2 derajat atau yang terbaru 3 derajat. Kemudian ada yang menggunakan wujudul hilal. Tapi tahun ini perbedaan karena digunakannya kalender Hijriah global oleh Muhammadiyah. Jadi perbedaan tahun ini karena disebut saja sebagai karena hisab lokal dan hisab global, atau dengan hilal lokal dan hilal global. Nah, dengan hilal global, Muhammadiyah menetapkan berdasarkan kriteria tinggi minimal 5 derajat, elongasi 8 derajat, dan juga ijtima atau konjungsi terjadi sebelum fajar di Selandia Baru ini sudah terpenuhi pada tanggal 19 Maret. Sehingga Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Fitri jatuhnya tanggal 20. Nah, di Indonesia ini menggunakan kriteria MABIMS yang disepakati oleh Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Nah, ini di Indonesia belum terpenuhi. Terpenuhinya baru di wilayah Asia Tengah sampai Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan benua Amerika. Sehingga di Indonesia belum terpenuhi. Di wilayah Indonesia tinggi bulan umumnya kurang dari 3 derajat, elongasinya juga kurang dari 6,4 derajat, sehingga secara hisab tidak mungkin hilal bisa teramati, sehingga secara hisab Idul Fitri jatuhnya tanggal 21. Dan tentu nanti akan ada ru'yat pada tanggal 19 Maret, dan kemungkinan besar juga tidak akan terlihat karena posisinya masih jauh dari kriteria MABIM. Sehingga tahun ini akan ada perbedaan lagi, awal Ramadannya sudah beda, ya? Idul Fitrinya juga akan beda.
Oke, di Indonesia diperkirakan ini masih belum memenuhi kriteria BABIMS, artinya akan ada perbedaan pada saat Idul Fitri nanti. Nah, di sejumlah platform begitu Anda menyebutkan bahwa perbedaan ke depannya ini bisa semakin sering, Pak Thomas. Nah, sebetulnya kalau untuk perbedaan bisa semakin sering ini, faktor utamanya apa, Pak Thomas? Ya, faktor utamanya adalah karena perbedaan penggunaan atau perbedaan wilayah eh, tinjauan dari hilal tersebut. Selama ini pemerintah dan Muhammadiyah atau Muhammadiyah dengan ormas-ormas yang lain sama-sama menggunakan wilayah Indonesia. Sehingga ketika wujudul hilal itu dianggap belum memenuhi kriteria. Pada awal Ramadan yang lalu eh, belum wujud atau wujudul hilal masih negatif di bawah ufuk, itu mestinya bisa seragam. Tapi dengan menggunakan kriteria global di wilayah eh, Alaska sudah masuk, maka kemudian eh, Muhammadiyah menetapkan tanggal 18 Februari yang berbeda dengan eh, tinjauan hilal di wilayah Indonesia yang jatuhnya tanggal 19 Februari. Nah, karena perbedaan antara hilal lokal dan hilal global ini yang menyebabkan perbedaan akan semakin sering dan setiap tahun itu akan terjadi perbedaan, bisa Ramadan, bisa Idul Fitri atau Idul Adha. Tahun ini awal Ramadan dan Idul Fitri beda. Tahun depan Idul Fitri dan Idul Adha beda. Dan nanti selama 4 tahun ini Idul Fitrinya akan beda. 2016, 2026, 2027, 2028, dan 2029 itu Idul Fitri akan berbeda. Dan ada juga nanti sekitar tahun 2040-an itu awal Ramadan beda, Idul Fitri beda, Idul Adha juga beda. Ya. Jadi penyebab utama perbedaan kali ini karena perbedaan penggunaan hilal lokal yang digunakan oleh pemerintah dan ormas-ormas Islam yang lain dan penggunaan hilal global yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam kalender Hijriah global tunggal. Oke, baik. Perbedaan ditentukan karena memang dari penggunaan hilal lokal dan juga hilal global ini. Nah, ini juga semakin menambah pengetahuan begitu ya bagi masyarakat awam juga yang baru mengetahuinya nih, Pak Thomas. Tapi Pak Thomas, kalau tadi ada sampaikan begitu ya bahwa di tahun ini untuk Idul Fitri dan juga Idul Adha akan berbeda potensinya, kemudian juga untuk 4 tahun ke depan juga Idul Fitri pun kita akan berbeda begitu. Nah, apakah kemudian akan adakah kemungkinan suatu saat bahwa nanti awal Ramadan dan juga Idul Fitri ini bisa kembali seragam, Pak Thomas? Dalam kajian kemungkinan kesamaan atau perbedaan dalam 30 tahun itu hanya ada 2 tahun yang awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha-nya sama ya. Nah, demikian juga ada yang hanya ada 3 tahun yang awal Ramadan, Idul Fitrinya dan Idul Adha-nya itu berbeda. Jadi memang keseragamannya akan menjadi langka sekali karena hampir setiap tahun ini terjadi perbedaannya. Jadi kalau 30 tahun itu artinya 33 kali kejadian itu ada satu atau dalam 30 tahun itu ada 2 kejadian, jadi probabilitas untuk berbedanya itu kira-kira 27/30 ya. Jadi sering sekali, lebih sering perbedaannya dibandingkan dengan kesamaan atau keseragaman. Oke, baik. Artinya keseragaman ini dimungkinkan juga langka begitu ya. Nah, seperti yang tadi Pak Thomas sampaikan. Jadi memang kalau perbedaan ini kan sebetulnya tidak bermasalah ya. Yang bermasalah adalah mungkin orang yang tidak beribadah begitu ya. Nah, tapi kalau dari perspektif sains dan juga kebijakan, gimana sih Pak Thomas sebaiknya masyarakat ini bisa menyikapi perbedaan hari raya yang berbeda ini, Pak Thomas? Pertama, memahami sumbernya dulu. Kalau sumbernya difahami, kemudian bisa saling menghargai, saya kira tidak masalah. Karena dengan perbedaan
hilal lokal dan hilal global ini sudah sulit sekali dipersatukan. Ketika perbedaannya karena perbedaan kriteria, itu masih bisa didialogkan untuk mendapatkan kriteria bersama. Tetapi dengan perbedaan hilal lokal dan hilal global, ini sudah memang sulit sekali bukan sulit lagi, hampir tidak mungkin lagi dipersatukan. Maka yang bisa kita lakukan adalah menghargai saja bahwa ada yang menggunakan hilal lokal dan ada yang menggunakan hilal global, dan itu perbedaan akan semakin sering. Jadi kita hargai perbedaan tersebut dengan memahami sumber penyebabnya. Nah, Pak Thomas, tapi mungkin bisa disampaikan begitu ya pesan agar kemudian perbedaan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun kemudian juga perpecahan begitu ya di tengah masyarakat karena adanya perbedaan terkait dengan Hari Raya Idul Fitri, terutama adalah perbedaannya yang akan terjadi pada tahun ini seperti yang Anda sampaikan tadi begitu ya. Pesannya kalau terkhusus dari Pak Thomas sendiri seperti apa nih dalam puasa kali ini dan nanti untuk kemudian kita merayakan Hari Raya Idul Fitri terkait dengan perbedaannya? Ya, kita perlu memahami dan perlu tahu juga tahun-tahun kapan akan terjadi perbedaan, dan perbedaan itu pada Ramadan saja atau Idul Fitri saja atau Idul Adha atau kombinasi di antara itu. Artinya dengan adanya kemungkinan perbedaan itu sudah dipersiapkan ya, supaya nanti kegiatan masyarakat biasanya terkait nanti membuat jadwal untuk mudik atau untuk kumpul keluarga atau bikin acara, itu sudah tahu. Yang kedua, ini juga nanti para ulama perlu menjelaskan karena terkait dan perbedaan Idul Fitri ini juga bisa menimbulkan keraguan karena nanti ada saudara-saudara kita yang sudah beridul fitri berhari raya, tapi ada serta yang masih berpuasa. Jadi satu pihak masih berpuasa, pihak lain sudah bebas makan minum karena sudah hari raya. Nah, ini juga nanti tentu para ulama perlu menjelaskan kepada jamaahnya bahwa terkait dengan ibadah ini kan didasarkan pada keyakinan. Kalau yakin itu masih Ramadan, mestinya tetap berpuasa. Kalau yakin itu sudah beridul fitri sesuai dengan yang diyakininya, maka itu adalah sudah haram berpuasa. Jadi dua sisi itu yang memang perlu dipersiapkan masyarakat. Persiapan kemungkinan terjadinya perbedaan, kemudian juga memahami terkait dengan ketentuan ibadah tentang haram dan terkait dengan berpuasa, wajibnya puasa ya. Jadi nanti itu kewajiban ulama lah untuk menjelaskan bahwa agama didasarkan pada keyakinan itu. Baik, baik, tentunya toleransi, saling menghargai dan juga perlu dipertegas ya penjelasannya nanti oleh para ulama. Terima kasih banyak atas pandangan dan juga informasi yang sudah dibagikan Pak Thomas Djamaludin, Peneliti Pusat Riset Antariksa dari BRIN. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya.